Perang Dunia I. Perang Dunia I PDI adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Dan yang selanjutnya, perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia I. Pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Dan yang terakhir adalah perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan RTT 3 yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral terpusat pada Aliansi 3 yang terdiri dari Jerman, Australia sampai Hungaria, dan Italia. Faktor penyebab Perang Dunia I. Penyebab khusus 1. Terbunuhnya putra mahkota Austria Prancis Ferdinand dan Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 oleh Gavrilo Princip, anggota gerakan Serbia Raya. Kejadian tersebut menyulut Perang Dunia I. Umum 1. Kemajuan industri. 2. Politik kolonialisme dan imperialisme. 3. Politik mencari kawan. 4. Perlombaan bersenjata. Front Barat atau Teater Barat adalah teater perang utama selama Perang Dunia I. Menyusul pecahnya perang pada Agustus 1914, Angkatan Darat Jerman menyerang Front Barat dengan terlebih dahulu menginvasi Luksemburg dan Belgia, kemudian memperoleh penguasaan militer atas daerah industri yang penting di Prancis. Front Selatan yaitu antara Italia melawan Austria-Hungaria dan Jerman. Front Balkan dan Timur Tengah merupakan daerah pertempuran negara Austria-Hungaria, Inggris, Turki, Yunani, Bulgaria, Suriah, dan Mesir. Front Asia Pasifik merupakan daerah pertempuran antara Sekutu dan Jepang dan dibantu oleh negara-negara Asia Pasifik. Pertempuran Front Timur merupakan fase timur pada Perang Dunia I, meliputi kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Pertempuran di Front Timur melibatkan Turki Utsmani, Austria, Hungaria, Jerman melawan Rusia yang kemudian dibantu oleh Perancis dan Inggris. Dalam Perang Dunia I, perang antara Austria dan Serbia meluas karena melibatkan sekutu-sekutunya. Serbia mendapat bantuan dari Rusia dan Prancis. Sementara itu, Jerman memihak Austria dengan menyatakan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus 1914 dan Prancis pada 3 Agustus. Inggris membantu Belgia dan Prancis dengan menyatakan perang terhadap Jerman pada 4 Agustus 1914. Jerman menghadapi Prancis di front barat dan Rusia di front timur. Pada September 1914, Jerman sudah mencapai Sungai Marne dan mengancam Paris. Namun, rencana ini gagal. Prancis dapat menahan Jerman di Sungai Marne. Inggris tetap menguasai Selat Inggris dan Rusia bertahan di Prusia. Pasukan militer kedua belah pihak mengambil posisi masing-masing dalam parit-parit pelindungan sejauh 78 km dari laut utara sampai perbatasan Swiss. Kekuatan angkatan perang Blok Serikat lebih besar 3 kali lipat daripada kekuatan Blok Sentral. Keadaan ini mengakibatkan Blok Sentral banyak mengalami kekalahan. Pada Maret 1917, Jerman menenggelamkan 5 kapal dagang dan penumpang Amerika Serikat, termasuk kapal Lusitania yang lebih dulu ditenggelamkan oleh Jerman pada 7 Mei 1915. Amerika yang semula bersikap netral
akhirnya mengumumkan perang terhadap Jerman pada 10 April 1917. Terjadi pergolakan di dalam negeri Jerman, terjadi gerakan komunis di Munich, Jerman, dan dapat menggulingkan kekaisaran Wilhelm II. Akhirnya, pada 11 November 1918, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata. Perang Dunia I berakhir dengan ditandatangani perjanjian Versailles di dekat Paris pada 28 Juni 1919 oleh Jerman. Dalam Perang Dunia I dimenangkan oleh pihak sekutu setelah pihak blok sentral mengalami kekalahan. Maka diadakan perjanjian yang isinya memberatkan pihak blok sentral, antara lain sebagai berikut: Perjanjian Versailles antara sekutu dan Jerman 28 Juni 1918. Dalam Perang Dunia I dimenangkan oleh pihak sekutu setelah pihak blok sentral mengalami kekalahan. Maka diadakan perjanjian yang isinya memberatkan pihak blok sentral, antara lain sebagai berikut: Perjanjian Versailles antara sekutu dan Jerman 28 Juni 1918. Dalam Perang Dunia I dimenangkan oleh pihak sekutu setelah pihak blok sentral mengalami kekalahan, maka diadakan perjanjian yang isinya memberatkan pihak blok sentral, antara lain sebagai Perjanjian Versailles antara sekutu dan Jerman pada 28 Juni 1918, dan ada perjanjian satu Jermani antara sekutu dan Australia pada 10 November 1919. Perjanjian Neuilly antara sekutu dan Bulgaria pada 27 November 1919, perjanjian Trianon antara sekutu dan Hungaria pada 4 Juni 1920, perjanjian Sevres antara sekutu dan Turki pada 20 Agustus 1920. Dampak Perang Dunia I. Di bidang politik, yang pertama, runtuhnya 4 kekaisaran besar Eropa, yaitu Kekaisaran Jerman, Turki, Rusia, dan Ottoman. Yang kedua, lahirnya negara-negara baru yang merdeka seperti Rumania, Cekoslovakia, Polandia, Finlandia, Hongaria, dan Yugoslavia. Yang ketiga, dibentuknya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Yang keempat, berkembangnya paham komunisme. Yang kelima, berkembangnya fasisme di Italia dan Jerman. Kemudian di bidang sosial, yang pertama, adanya genosida terhadap orang-orang Armenia. Yang kedua, banyak korban yang tewas, terluka, dan hilang. Yang ketiga, negara-negara di Eropa banyak kehilangan kaum pemuda akibat ikut serta dalam perang. Yang keempat, meningkatnya peran perempuan akibat berkurangnya pemuda di Eropa. Yang kelima, menurunnya angka kelahiran di Eropa, khususnya di negara Prancis. Kemudian bagi Indonesia, yang pertama, menyebabkan pergerakan politik menjadi semakin kuat, seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo. Yang kedua, meningkatnya tuntutan politik serta berkembangnya mobilitas politik yang berlangsung di masyarakat. Yang ketiga, timbulnya perbedaan mencolok antara masyarakat pribumi dan Eropa. Seratus tahun yang lalu, Eropa dilanda perang besar. Jutaan orang tewas dan cacat. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kaisar Jerman Wilhelm II naik tahta tahun 1888. Ambisi besarnya memperkuat tentara Jerman membuatnya memanfaatkan semua sumber daya Jerman untuk militer. Jerman merupakan negara Eropa yang maju pesat di akhir abad ke-19. Industrialisasi di berbagai bidang meningkatkan ekonomi dan kemakmuran rakyat Jerman.
Pendapatan negara bertambah seiring peningkatan pendapatan pajak. Pembangunan terjadi di skala bidang dengan prioritas utama pembangunan di bidang militer. Penguatan militer Kekaisaran Jerman bertumpu pada penguatan angkatan laut. Ketegangan mulai meningkat saat Jerman bersama Austria-Hungaria membentuk aliansi, disusul Italia membentuk aliansi 3. Aliansi ini dipandang berusaha menyaingi pengaruh kerajaan besar Eropa lainnya seperti Inggris dan Rusia. Aliansi 3 berusaha mengimbangi Inggris dan Rusia untuk menjaga pengaruh mereka di Eropa. Sementara itu, di negeri tetangga, Tsar Nicholas II memimpin Rusia mulai 1894, yang bersamaan dengan kuatnya persaingan antar kelompok besar di Eropa. Saat itu, Rusia memiliki armada militer yang ditakuti. Namun, pengaruhnya di Balkan ditentang Aliansi 3, sehingga Rusia membentuk persekutuan dengan Prancis dan Inggris. Dengan demikian, Eropa terbagi dalam 2 kelompok besar, Jerman bersama Austria-Hungaria dan Italia, sedangkan Rusia bersama Inggris dan Prancis. Situasi di Balkan memanas ketika pecah perang antara negara Balkan yang didukung Rusia dengan Kesultanan Utsmaniyah yang didukung Aliansi 3. Perang Balkan terjadi 2 kali, tahun 1908 dan 1913. Kekacauan memuncak saat terjadi peristiwa pembunuhan yang mengejutkan. Pangeran Ferdinand yang merupakan pewaris tahta Austria-Hungaria dibunuh oleh seorang warga Serbia. Austria-Hungaria marah besar dan menuntut 10 permintaan yang tidak dapat dipenuhi Serbia. Akibatnya, pecah perang antara Austria-Hungaria dengan Serbia. Rusia yang mendukung Serbia menyatakan perang pada Austria-Hungaria, sedangkan Jerman sebagai pendukung Austria-Hungaria menyatakan perang pada Serbia dan Rusia. Ketika kemudian Jerman menyerang Belgia dan Prancis sebagai jalan membantu Austria-Hungaria, Inggris akhirnya berperang melawan Jerman. Di tengah jalannya pertempuran, kejutan demi kejutan terjadi. Italia yang sebelumnya merupakan bagian Aliansi 3 justru berbalik melawan blok itu karena sengketa wilayah dengan Austria-Hungaria. Di sisi lain, rupanya tidak semua rakyat mendukung peperangan yang diserukan oleh kaisar mereka. Gejolak di dalam negeri menentang perang dan penolakan kepemimpinan kaisar terjadi di berbagai tempat. Di Rusia, rakyat yang sudah tertekan oleh buruknya kondisi ekonomi ditambah adanya peperangan membuat mereka bergerak. Februari 1917, berbagai aksi mogok dilakukan buruh di seluruh penjuru Rusia. Di ibu kota Saint Petersburg, rakyat mengepung istana, pusat pemerintahan Kekaisaran Rusia, menuntut kaisar menghentikan perang dan memperbaiki ekonomi. Berbagai kelompok silih berganti menunjukkan kekuatan dan terus berusaha menggoyang kepemimpinan Tsar. Berbagai tekanan yang terus-menerus dialami Tsar, sementara kondisi keamanan semakin kacau di berbagai wilayah. Tsar Nicholas II akhirnya turun tahta, mengakhiri monarki di Rusia yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Berbagai simbol monarki pun dihancurkan. Di saat yang sama, berbagai kelompok saling berebut kekuasaan untuk membentuk pemerintahan baru. Setelah perebutan kekuasaan antar kelompok sebagai akibat jatuhnya Tsar, pada tanggal 25 Oktober 1917, akhirnya kelompok komunis pimpinan Vladimir Lenin berhasil merebut kekuasaan. Kebijakannya menarik diri dari perang didukung penuh oleh rakyat. Rusia pun berubah menjadi republik komunis.
Pemberontakan juga terjadi di Jerman. Rakyat menentang kaisar dan menuntutnya turun tahta. Akhirnya, kaisar berhasil digulingkan dan Jerman berubah menjadi republik yang kemudian dikenal sebagai Republik Weimar. Republik Weimar sekaligus mengakhiri kekaisaran Jerman dan kerajaan Prusia. Disebut Republik Weimar karena konstitusi yang menjadi dasar republik disepakati di Weimar, sebuah kota di luar Berlin, karena situasi Berlin sedang penuh kerusuhan. Republik ini bertahan sebagai Republik Federasi hingga tahun 1933. Kerusuhan juga menjalar ke Austria-Hungaria. Berbagai wilayah mulai memberontak dan berusaha melepaskan diri di tengah ketidakpastian kapan perang berakhir, sementara kondisi masyarakat semakin memburuk. Terinspirasi dari pemberontakan di Rusia dan Jerman, rakyat Austria-Hungaria mulai bergerak. Cekoslowakia menjadi wilayah pertama yang menentang pemerintahan dinasti Habsburg yang telah menggabungkan Austria dan Hungaria. Cekoslowakia menyatakan merdeka dan memisahkan diri dari Austria-Hungaria. Pernyataan ini mengguncang Kaisar Karl II dari dinasti Habsburg. Keadaan pun berlanjut. Wilayah seperti Polandia dan Transilvania ikut menuntut penentuan nasib sendiri untuk mencapai kemerdekaan mereka. Akhirnya, tanggal 11 November 1918, Austria-Hungaria pun bubar. Bubarnya Austria-Hungaria sekaligus menandai berakhirnya perang